Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli Muhammadin wa ala alihi ajmain. Jumpa lagi di pertemuan kedua sekarang untuk mata kuliah metabolisme energi dan zat gizi makro. Pertemuan kedua kali ini targetnya ialah mahasiswa dapat menjelaskan pencernaan dan penyerapan zat gizi makro. Untuk mencapai kemampuan ini kita bikin outline-nya 4 ya. Yang pertama sistem pencernaan, kita review sedikit, kemudian enzim dan hormon yang berperan, pencernaan zat gizi makro dan juga penyerapan zat gizi makro ya. Penting untuk kita di metabolisme ya, mengetahui proses pencernaan ya, karena berkaitan dengan nanti berapa persen yang dicerna dan sebagainya. Pun proses penyerapan ya, bagaimana cara penyerapannya, apakah difusi, transport aktif dan sebagainya, itu penting sekali untuk dipelajari di metabolisme. Walaupun nanti detailnya harap semua dapat mereview lagi di fisiologi ya, atau boleh juga membaca di buku Krauss, Food and the Nutrition Care Process, karena sebagian besar yang di sini saya ambil sumbernya dari sana. Baik, kita langsung masuk saja ke outline yang pertama, yaitu sistem pencernaan. Kita sudah mendengar ya, kesehatan gastrointestinal tract itu juga dapat mempengaruhi kesehatan tubuh kita secara keseluruhan ya, dengan panjang sekitar 9 meter dari mulut ke anus ya, ini melewati ya, termasuk juga ini ya, dari mulut anus berarti melewati lambung, melewati hati dan sebagainya. Itu termasuk ke sistem pencernaan. Fungsinya banyak ya, tapi kita bisa ringkas seperti ini. Jadi mencerna zat gizi makro, menyerap cairan, zat gizi mikro, trace elemen, menjadi pertahanan fisik dan imunologi terhadap patogen, bahan asing dan antigen di makanan atau yang terbentuk selama di gastrointestinal tract atau saluran pencernaan. Kemudian memberikan sinyal biokimia ya, dan pengatur ke saraf pusat, juga melibatkan mikrobiota usus dengan jalur gut-brain axis. Itu fungsinya. Nah, kalau kita lihat di sini, dari sini ya, dari mulut hingga anus, juga melewati spleen, pankreas, ya, gallbladder dan sebagainya, sampai ke anus. Itu adalah gastrointestinal tract. Dia termasuk salah satu organ yang terbesar, memiliki surface area yang terbesar juga, dan sel imun yang terbesar. Kenapa? Karena di gastrointestinal tract inilah tubuh kita langsung berconteract ya dengan dunia luar, dalam hal ini adalah makanan dan minuman, yang dimana makanan dan minuman ini bisa jadi mengandung beberapa mikrobiologi yang patogen. Makanya sistem imun juga banyak sekali di sini ya. Dan dia kita kenal sebagai ada di ruang ya, ruang gastrointestinal tract ini kita kenal sebagai lumen, dan di lumen ini ada sel-sel ya. Kalau kita anggap pipa, berarti di pipanya ini adalah sel mukosa atau lining sel ya, sepanjang tract itu memiliki waktu hidup sekitar 3-5 hari ya, jadi singkat ya waktu hidupnya, lifespan-nya 3-5 hari, dan dia memiliki turnover yang tinggi dan kebutuhan yang tinggi itu. Sehingga membuat si sel mukosa ini rawan. Tadi kan dia turnover tinggi 3-5 hari itu dia berganti ya, dan juga kebutuhan yang tinggi tadi berkaitan dengan zat gizi ya, imunitas dan sebagainya tinggi sekali, sehingga dia sel mukosa ini di usus ini sangat rawan sekali. Rawan apa? Rawan dari kekurangan zat gizi mikro, juga rawan dengan terjadinya protein energi malnutrition, keasupannya kurang, atau rusak akibat toksin, obat-obatan, iradiasi, ataupun terhentinya suplai darah ya. Dan dari mana si sel usus ini mendapatkan makanan? Sekitar 45% kebutuhan energi sel usus, dan juga 70% kebutuhan energi sel dari mukosa, si lining cells kolon. Ini usus ini usus halus ininya ya, kolon usus besar,
itu disuplai dari zat gizi melalui lumen. Lumen yang tadi saya bilang adalah saluran, kalau pipa tuh ya berarti itu ruangan kosong itu sebutnya lumen. Dan kalau dalam keadaan kelaparan ya, si gastrointestinal tract ini dia mengalami atrofi, jumlahnya mengecil ataupun menyusut dan sebagainya. Tapi kalau misalkan dikasih lagi makanan, dalam waktu beberapa hari dia akan kembali lagi dengan ukurannya semula. Nah, penting untuk dipelajari lebih dalam ya, karena dalam NCP nanti bahasan nutritional care process banyak diagnosis gizi yang berkaitan dengan pencernaan ataupun metabolisme seperti yang dapat kita lihat di sini. Di antaranya adalah perubahan fungsi GI, gastrointestinal. Nah, ini kalau kita lihat di sini, gambar ini menunjukkan tempat untuk sekresi, pencernaan dan juga absorpsi. Kita lihat di sini untuk warna biru, yang warna biru ada terjadi digestion, tapi ada juga warna hijau secretion, sekresi saliva ya, ludah ya. Kemudian di lambung juga seperti itu. Untuk lihat warna ungu ya, di sini absorption banyak terjadi di beberapa, di lambung juga ada di sini ya, yang ungu yang ada di sepanjang GI ini, yang ungu ini. Kita lihat warna ungu ini paling banyak di bagian setelah dari lambung nih. Nah, ini duodenum ya, duodenum paling banyak untuk proses penyerapan. Walaupun nanti ya yunum, ileum juga melakukan, termasuk juga kolon besar juga melakukan penyerapan. Oke, sekarang kita masuk ke enzim dan hormon yang berperan selama proses pencernaan. Jadi enzim hidrolitik lah ya, yang bertanggung jawab terhadap pencernaan, dan enzim ini memerlukan kofaktor HCl, empedu, sodium bikarbonat ya, sehingga membuat terjadinya proses pencernaan dan penyerapan. Misalkan tadi HCl itu dapat mengaktifkan pepsin, dari pepsinogen jadi pepsin. Nah, pepsin ini kemudian bisa digunakan untuk proses pencernaan dari asam amino. Ini tabel ini kita bisa lihat ya, sekresi dan juga sumber sekresinya dari mana, jaringannya, kemudian enzim apa yang dihasilkan, substrat yang akan dicerna dan juga diserap, kemudian aksinya apa, proses aksinya seperti apa, dan produknya seperti apa, itu dapat dilihat di tabel ini. Misalkan kalau kita lihat saliva from salivary glands di mulut, itu dia menghasilkan alpha amilase dan juga lingual lipase. Amilase untuk amilum atau karbohidrat, lipase untuk lipid. Ya, substratnya ada pati, terutama yang alpha-link polysaccharide dan juga triglyceride. Nah, aksinya adalah proses hidrolisis untuk membentuk dextrin dan maltose untuk karbohidrat ya, ataupun untuk membentuk diglycerid dan juga free fatty acid. Walaupun di mulut itu untuk lemak ya itu sangat kecil sekali ya, karena si lipase ini, lingual lipase ini kan dia water based, kan. Sedangkan kalau minyak ataupun lemak yang kita konsumsi itu dia jadi lemak. Jadi water base ketemu dengan lemak, sisi aktif untuk ketemunya itu sangat kecil sekali, seperti itu. Dan yang lainnya tidak bisa dapat dibaca, dan ini enzim-enzimnya dan juga substratnya. Oke. Si gastrointestinal itu diatur aktivitasnya ya dari koordinasi antara si otot halus ya, sistem saraf dan juga hormon di usus. Nanti ada di sepanjang GI itu ada reseptor mukosa, itu akan menerima impuls dan juga mengkoordinasikan proses pencernaan, sekresi hormon, proses penyerapan dan imunitas ya. Dan ini dipengaruhi oleh komposisi cime ini dari mulut kemudian ke lambung gitu ya. Dari lambung ini nanti dari mulut itu bolus, dari lambung ini dia bersambung dengan sekresi dari lambung juga enzim-enzim untuk cime. Nah, komposisi cime, jumlah bahan makanannya ini akan mempengaruhi si reseptor mukosa, sehingga apakah harus mempercepat proses pergerakan atau menambah sekresinya dan sebagainya,
ataupun menambah beberapa sel imunitas. Nah, GIT ini dia mensekresikan lebih dari 30 hormon dan termasuk organ terbesar yang produksi hormon. Ya, hormonnya ini berfungsi bisa secara spesifik pada si proses GIT, juga bisa berfungsi secara general, secara umum. Jadi, di sini kalau kita lihat bisa menginisiasi dan terminasi makan ya. Jadi proses makan itu diinisiasi pada rasa lapar dan sebagainya, ataupun berhenti itu dari hormon. Dan dari situ juga memberikan sinyal lapar kenyang ke saraf, gitu ya. Juga pergerakan motilitas dari CGI itu dipengaruhi oleh hormon juga, dan mengosongkan lambung, ya, mengatur aliran darah, permeabilitas dari GI, apakah lebih mudah diserap, apakah lebih mudah menyerap atau tidak, gitu ya. Dan fungsi imunitas termasuk stimulasi pertumbuhan sel di GI. Tadi kita tahu bahwa lifespan-nya cuma 3-5 hari. Oke, ini diantara neurotransmitter. Jadi tadi karena si GIT ini adalah koordinasi antara usus halus, otot, kemudian saraf, dan juga hormon, maka ini ada beberapa neurotransmitter yang mempengaruhi proses GIT. Misalkan sini ada GABA itu gamma aminobutyric acid, dikeluarkan oleh central nervous system. Dia fungsinya relax lower esophageal sphincter. Jadi di esophagus kita ini ya, sphincternya akan menjadi relax dengan adanya GABA ini, ya. Jadi dari bolus untuk masuk ke lambung relax, dia bisa masuk ke dalam lambung. Ada lagi norepinephrine, central nervous system juga, itu juga punggung, juga sympathetic nerve. Dia fungsinya bisa menurunkan motilitas, meningkatkan kontraksi, dan mencegah sekresi. Nah, ini dalam keadaan tertentu ya, dia harus memperlambat motilitas. Atau asetilkolin, dia meningkatkan motilitas, ya, menstimulasi sekresi. Selama ini kalau dalam keadaan makan. Jadi kalau norepinephrine dalam keadaan puasa, ya, dan sebagainya. Yang lainnya bisa dapat dibaca di sini. Artinya dari neurotransmitter yang berperan, ya. Selanjutnya hormon. Nah, di sini ada hormon, beberapa jenis hormon, tempat dikeluarkannya, kemudian stimulannya, organ yang dipengaruhi, dan juga efek terhadap organ. Jadi kita bisa lihat di sini misalkan gastrin diproduksi oleh sel G di gastrik mukosa itu di mukosa lambung, dan juga duodenum. Nah, itu stimulannya yang dapat menstimulasi pengeluaran hormon ini adalah peptida, asam amino, dan juga kafein, ya. Nanti organ yang dipengaruhinya adalah si lambung, esofagus, GIT, dan secara umum, ya. Jadi dia dapat menstimulasi sekresi HCl dan juga pepsinogen dengan adanya itu. Yang lainnya ya nanti bisa dapat dibaca di sini. Nah, ini kurang lebih ringkasan tempat sekresi dan penyerapan di GIT. Jadi ini ada food and drink, ya, ketemu dengan salivary amylase, ya, nanti ke lambung, ada keluar gastric juice, pepsin, HCl, enzyme factor, setelah di duodenum keluar dari pankreas, keluar juga dari gallbladder, ya, keluar juga dari intestinal brush. Ini si pinggiran usus ini juga melakukan enzim, dan dari sini kemudian diserap. Kita bisa melihat di sini selain zat gizi makro, juga ada zat gizi mikro, ya, yang diserap di sini, ya. Di duodenum itu cenderung menyerap ion Cl, SO4, Fe, kalsium, magnesium, zinc, ya, itu di duodenum, ya. Nanti proses transportnya apakah melalui lymphatic system, apakah langsung ke hepatic portal vein, ke hati, ya, kemudian disirkulasikan ke ini juga bisa kelihatan di sini, ya. Nah, ini contoh untuk aktivitas GI ini ada ghrelin. Ghrelin itu adalah neuropeptida dari lambung,
dan juga motilin, hormon dari duodenum, ini bisa memberikan sinyal lapar ke otak. Jadi kalau ini keluar hormonnya, kemudian sinyal lapar ke otak, kemudian dari otak memberikan instruksi ke tubuh yang lain untuk mencari makanan. Ada juga PYY336 ataupun CCK, cholecystokinin, juga GLP, glucagon-like peptide E1, oxyntomodulin, polipeptida, pankreas, bombesin. Ini dapat memberikan sinyal untuk menurunkan rasa lapar dan meningkatkan satiety. Satiety itu rasa kenyang. Kalau misalkan makan sudah masuk di dalam lambung, maka si hormon-hormon ini keluar, dan adanya hormon tersebut nanti memberikan sinyal ke saraf gitu ya, untuk menurunkan rasa lapar.